Izin Pak. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bapak-bapak, ibu-ibu semua? Sehat? Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya amat sangat bahagia petang ini. Yang pertama, inilah pertama kali saya duduk bersama Presiden Direktur JNE, Bapak Muhammad Feryadi. Yang kedua, ini di mana-mana saya hadir ceramah maulid, tapi maulidnya cuma satu, maulid Nabi Muhammad. Ini dua maulid, maulid Nabi dan maulid JNE. Hari kelahiran maulid yang JNE ke 30 tahun. 30 tahun itu usia yang luar biasa. Apa hubungan 30 tahun dengan Ustaz Abdul Somad? Ya seperti usia saya juga lah. Saya 30 lebih 14, lebih 13. 30 tahun usia kematangan. Dalam dunia bisnis bisa bertahan 30 tahun. Mudah-mudahan bertahan sampai hari kiamat. Saya menulis buku dari tahun 2012. 37 masalah populer itu ketika usia saya 37 tahun. Lalu kemudian buku-buku yang lain, 77 tanya jawab sholat, 33 tanya jawab kurban, 30 fatwa seputar Ramadan. Itu orang membeli buku itu dari mulai Sabang sampai Papua ke luar negeri. Itu semua dikirim melalui JNE. Dan saya baru kali ini ke kantor JNE. Jadi kehadiran saya tidak hanya sekedar memberikan tausiah 2 bulanan, tapi mengucapkan banyak terima kasih karena buku-buku itu bisa sampai ke seluruh negeri. Dan saya yakin buku itu sampai kalau diniatkan oleh para, tidak di JNE ternyata tidak disebut pegawai, tidak disebut karyawan, tapi disebut sebagai Satria dan Sri Kandi. Saya kira satu-satunya di tempat saya ceramah, saya berhadapan dengan para Satria dan Sri Kandi. Saya membayangkan tadi mereka berkuda dengan tombak dan anak panah. Masya Allah, luar biasa. Jadi banyak hal-hal yang di luar dari kebiasaan yang saya temukan di JNE. Jadi kalau tadi dikatakan, apa tadi slogannya? 30 tahun bahagia bersama. Itu memang bukan sekedar slogan, bukan sekedar basa-basi, tapi memang berhadapan dengan orang-orang yang bahagia. Hanya saja saya tidak bisa melihat kebahagiaan dari senyum mereka karena memang mereka pakai masker. Tapi saya yakin husnuzon dari tatapan matanya adalah mata-mata orang yang berbahagia. Terlebih dari bisa saya tidak hanya bertatap muka dengan para Arjuna dan Sri Kandi, tapi dengan ibunda Pak Muhammad Feryadi, dengan keluarga besar beliau. Mudah-mudahan silaturahim ini memanjangkan umur dan memurahkan rezeki, insyaallah. Dulu Indonesia punya program namanya Indonesia Mengajar. Jadi saudara-saudara kita yang berada di desa terpencil, di kepulauan, di tengah hutan, itu tidak bisa belajar, tapi terbantu dengan program namanya Indonesia Mengajar. Tapi ada satu kesulitan, gurunya ada, buku tidak ada. Lalu bagaimana caranya? Dikumpullah buku dari kota-kota besar, Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, gerakan mengumpulkan buku. Setelah semua buku terkumpul, ternyata muncul masalah baru. Apa masalahnya? Buku ini beratnya sama dengan batu bata. Gimana cara ngirimnya? Bukunya murah, biaya kirimnya mahal. Akhirnya ada satu hamba Allah yang tergabung dalam sebuah ikatan. Maka mereka mengatakan untuk pengiriman buku gratis. Ternyata itu box untuk mengirim itu, walaupun isinya full dengan setengah, biaya kirimnya sama. Maka ketika dia biaya kirimnya sama, yang setengah berisi barang atau 2/3, yang kosong itu diisi dengan buku. Betapa tidak semua amal itu hanya dalam bentuk yasinan, sholawatan, maulidan, tapi berkirim buku pun menjadi amal soleh, amal jariah. Dan yang mampu melakukan
mensupport program Indonesia Mengajar itu adalah JNE. Seluruh Indonesia bisa membantu. Ini jangan-jangan Ustaz Somad sebelum kemari dia browsing dulu. Sebelum kesini tadi saya silaturahim dengan Profesor Dr. Hajah Aliyah Rashid Baswedan ke rumah beliau, karena beliau tahu saya di Jakarta. Ustaz Somad bisa datang silaturahim, insya Allah Ibu. Saya datang, kebetulan anak beliau datang, Pak Anies Baswedan. Beliau lah yang cerita, Ustaz abis ini ceramah di mana? Di JNE. Saya katakan, itu cerita JNE begini ceritanya. Itu yang saya sampaikan di sini. Lalu kemudian yang paling menarik bagi saya adalah itu JNE tidak pernah bawa bendera, Ustaz Somad. Saya diam aja, saya nggak nanya bendera apa. Masa profesor nanya? Saya diam aja, bendera apa maksudnya? Rupanya tidak pernah bawa-bawa cerita ini loh, JNE pernah menyebarkan buku, nggak pernah. Tidak pernah cerita sekian anak yatim, nggak pernah. Akan tetapi dia berbuat saja, beramal saja. Jadi kalau maulid itu adalah meneladani Rasulullah SAW, banyak orang yang bisa menceramahkan tentang Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu orangnya santun, Nabi itu orangnya dermawan, Nabi itu orangnya baik. Tapi hanya dalam untayan kata-kata, hanya dalam torehan pena di atas kertas. Tapi yang melaksanakan, mengaplikasikan dalam bentuk real nyata tentang kebaikan Nabi Muhammad SAW, salah satunya adalah JNE, insyaAllah. Maka menjadi pegawai JNE itu suatu keberuntungan. Saudara-saudaraku yang menjadi Arjuna dan Sri Kandi JNE, bersyukurlah pada Allah. Yang selama ini belum bersyukur, selesai ulang tahun 30 Maulid Nabi ini, bersyukur kepada Allah. Berapa banyak orang hanya ingin mencari sesuap nasi untuk cari makan, meninggalkan sholat. Atasannya melarang sholat, kamu nggak boleh sholat. Berapa banyak orang yang di tempat bekerjanya bisa dapat uang, tapi dia kering, tak ada spiritual di dalamnya. Menjadi Arjuna dan Sri Kandi JNE, ibadahnya dapat, lalu kemudian ada kajian 2 bulanan. Ini memang ngajinya 2 bulan sekali. Talim rutinnya ada. Ada kalian rutin. Lalu kemudian pula yang paling penting, satu hembusan nafasnya, dunianya dapat, akhiratnya dapat. Ada orang menganggap yang namanya ibadah itu sholat duha, sholat zuhur, baca Quran. Lalu kemudian dia mengkotakkan, ini ibadah, ini kerja. Sedangkan di JNE, satu kali dia dapat sekalian. Satu langkahnya dia dapat 2 nilai. Kerjanya dapat, ibadahnya dapat. Menyampaikan buku-buku Ustaz Abdul Somad ke seluruh Indonesia, bahkan ke luar negeri, sudah dilakukan JNE. Jadi saya datang kemari juga, satu kali langkah 2 pulau terlampaui. Bukan cuma pulau Bangka Belitung, tapi saya dapat silaturahimnya, dapat pula menyampaikan tausiah. Maka inilah nikmat kehidupan. Orang kalau tidak luka ujung telunjuknya, dia tidak merasakan nikmatnya ujung telunjuk. Tapi begitu telunjuknya luka, tidak bisa lurus, ditanya sama orang, Pak, di mana Jalan Sudirman? Di sana. Barulah terasa nikmatnya telunjuk. Begitulah petang ini saya sedang menyampaikan, menjadi Arjuna Sri Kandi JNE adalah kenikmatan, karena bisa memudahkan urusan orang. Kata Nabi SAW, man yassara an mu'sirin, siapa yang memudahkan kesulitan orang, yassarallahu anhu yaumal qiyamah, dimudahkan Allah urusannya hari kiamat. Man faraja an muslimin kurbatan min kurabid dunia, siapa yang melepaskan kesulitan orang, satu kesulitan, farajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, dimudahkan Allah segala urusannya pada hari kiamat. Wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi, Allah akan senantiasa menurunkan pertolongannya kepada seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Dan saya pribadi tertolong, terbantu selama ini. Dakwah buku-buku saya tersampaikan selama ini. Kok dari tadi Ustadz nyebut bukunya terus? Iya, sekaligus iklan. Saudara yang dimuliakan Allah dimanapun berada, baik di alam nyata maupun di alam gaib. Yang nyata hadir, yang tidak nyata gaib. Kalau sholat jenazah orangnya ada, namanya sholat jenazah, ada orangnya. Kalau jenazahnya nggak kelihatan, ninggal di Papua, disolatkan di Jakarta, namanya sholat gaib.
Ternyata ceramah di JNE juga begitu. Ada yang nyata, tapi yang gaib lebih banyak. Yang melalui virtual aplikasi Zoom. Ustaz Abdul Somad, nanti kita ke kantor JNE. Bayangan saya akan menghadapi kardus-kardus. Akan menghadap, karena Ustaz nanti akan streaming, disiarkan ke seluruh Indonesia. Saudara-saudaraku, saya faham kenapa tidak terdengar saudara, suaranya tidak terdengar. Itu memang mereka sedang di mute. Andai di unmute itu lu tidak bisa saya tausiah, tidak bisa saya ceramah. Tapi nanti insya Allah kita akan berikan kesempatan sebagian saudara-saudara kita bisa bertanya, kita tanya jawab. Tolong pertanyaannya itu yang berkualitas. Jangan nanti begitu dikasih tanya jawab pertanyaan dari Arjuna, Ustadz apa hukumnya kirim tuyul? Masya Allah, tabarakallah. Jadi yang paling penting hidup ini adalah amanah. Itulah yang membuat bisnis Rasulullah SAW itu berhasil. Ada seorang perempuan kaya raya, namanya Khadijah, business woman, wanita karir. Barang-barang dia, semua yang mau membawa barang-barang silakan. Tapi ketika barang-barang ini dijual oleh seorang anak muda, laku keras, tidak seperti anak muda yang biasa. Akhirnya Khadijah penasaran, mana ini anak muda yang membuat barang-barang ini bisa laku keras. Lalu kemudian seorang laki-laki bernama Maisarah. Maisarah itu laki-laki, bukan perempuan. Sampai ke Indonesia jadi perempuan. Lalu Maisarah bercerita, ini orangnya wahai Khadijah. Masya Allah, nampak nur cahaya kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang-barang itu laku karena dia jujur luar biasa. Ini barang bagus, harganya sekian. Ini barang kurang bagus, harganya sekian. Ini barang tidak bagus, harganya sekian. Dulu kalau ada ustadz ceramah begitu di kampung, dia akan ditertawakan. Karena kebiasaan orang menipu. Barang yang tidak bagus ditumpuk dengan barang yang bagus. Sehingga begitu barang bagus di atas, tidak bagus di bawah, disendok cepat-cepat masuk ke kardus, dijual. Orang yang membeli bawa pulang ke rumah, begitu dia buka langsung dia melaknat, makan sumpah yang jual ini. Terlaknat yang jual ini. Dan dia tobat nasuha langsung. Tobat, saya beli barang ini sekali lagi. Sekarang apa yang kita lihat? Supermarket menerapkan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW 14 abad yang lalu. Saya masuk ke pasar buah, yang punya saudara kita sebangsa setanah air, bukan muslim, tapi yang dipakai adalah sistem Nabi Muhammad SAW. Ini mangga bagus, harganya sekian. Ini mangga kurang bagus, harganya sekian. Ini mangga memang busuk, jangan dibeli. Ada kotaknya dan orang beli senang. Tapi ketika kita keluar, ternyata masih ada saudara kita yang mencampur duku yang tidak bagus, di atasnya dibuat bagus besar-besar, waktu menyendoknya cepat-cepat, dibungkus pakai plastik hitam sehingga tidak terlihat mana yang kulit hitam, mana kulit kuning. Akhirnya sampai di rumah orang menyumpah, orang mencaci maki. Padahal 14 abad yang lalu Nabi SAW sudah mengatakan, man ghashana falaysa minna. Siapa yang menipu kami, siapa yang bohong, siapa yang dusta, maka dia bukan golongan kami. Saya percaya saja. Kalau ada pegawai Sri Kandi Arjuna JNE mengatakan, ini Ustadz bukunya berat sekian, bayar sekian, saya bayar saja. Tak pernah saya minta itu tim UAS supaya bawa timbangan ke kantor JNE. Kami percaya. Tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, setiap kenakalan kita itu akan diperlihatkan di pandangan mata kita, dan kita semua hafal ayatnya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Sebesar biji sawi tipu dayamu, tipu muslihatmu itu dipertontonkan di hadapan matamu, dan pada saat itu tidak ada lagi yang bisa menolong. Yauma yafirrul mar'u min akhihi, orang lari dari saudaranya, wa ummihi, dari ibunya, wa abihi, dari bapaknya, wa sahibatihi, dari istri dan suaminya, wa bani, dari anak-anaknya. 5 orang yang amat sangat dekat dengan kita, saudara kandung, ayah, ibu, istri, suami, anak-anak tidak bisa menolong. Apalagi Presiden JNE, apalagi Sri Kandi dan Arjuna Satria. Tidak ada satupun yang bisa menolong kecuali amal-amal soleh kita.
maka mengenang Nabi Muhammad SAW dalam maulid. Ustaz Abdul Somad, tolong jelaskan tentang Nabi Muhammad SAW dalam 60 menit. Menjelaskan kehidupan Nabi 63 tahun dalam 60 menit, bahasa Arabnya mustahil. Tidak mungkin. Tapi satu aspek dari kehidupannya bisa dijelaskan. Aspek apa itu? Kejujuran. Suatu ketika orang sekarang menyebutnya integritas. Setelah selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Nabi tidak berzikir, tidak doa, langsung saja dia pulang ke rumahnya. Rumah Nabi tepat di samping Masjid Nabawi. Nabi langsung ke rumahnya, sahabat semua heran. Biasanya zikir dulu, doa dulu. Kenapa dia gitu? Ternyata Nabi selesai urusan. Kenapa engkau cepat sekali ya Rasulullah? Apa jawab Rasul? Ada titipan yang belum aku sampaikan, yaitu titipan pembagian ghanimah, harta rampasan perang. Ketika pembagian punya Syanu belum? Maka nanti jangan heran kalau ada orang JNE selesai sholat cepat, nggak sempat berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung pergi. Kenapa orang JNE cepat? Ada yang belum kukirimkan. Begitulah cepatnya Nabi SAW ingin menyampaikan, karena dia tidak ingin berlama-lama menyampaikan amanah. Kelak semua amanah ini akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Iman, aman, amanah. Tiga-tiga ini berasal dari 3 huruf dengan akar kata yang sama. Alif, mim, nun. Dari alif, mim, nun ini iman. Dari alif, mim, nun ini amanah. Dari alif, mim, nun ini aman. Kalau orang itu beriman, dia pasti amanah, maka kita pun akan merasa aman. Kenapa hubungan saya selama ini dengan JNE ini saya merasa aman, tidak curiga sedikit pun? Karena orang-orang di JNE ini adalah orang-orang beriman dan aman. Amin. Kalau ada yang kurang-kurang beriman, insya Allah di ulang tahunnya yang ke-30 ini menjadi beriman dia. Amin. Masa lalunya bergelimang dosa, pernah khilaf, pernah silap, pernah salah. Siapa yang tak bersalah? Mengadulah kepada Allah. Silap salah kepada Allah dengan sholat sunat taubat, dengan beristighfar, dengan minta ampun. Astaghfirullahalazim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tidak ada yang menghalangi dia dengan surga kecuali kematian. Adapun dosa kepada manusia, enaknya menjadi Sri Kandi Satria JNE. Kalau dia soleh, dia baik, maka amal dia ke seluruh penjuru Indonesia, bahkan ke luar negeri, menjadi amal jariah, amal soleh. Tapi kalau dia bohong, tipu, dusta, itu minta ampunnya ke seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Papua. Bayangkan itu, mencari nanti di padang mahsyar, ketika berkumpul semua umat dari sejak zaman Nabi Adam sampai Adam Smith, mencari mereka semua minta maaf. Maka yang pernah silap dan salah, minta maaf, minta ampun kepada Allah, kepada manusia, mudah-mudahan diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu ayat khusus untuk orang-orang yang curang masalah timbangan. Namanya wailul lil mutaffifin. Celaka orang yang curang timbangan. Alladzina idza talu 'alan nas yastawfun. Ketika dia ingin membeli, menjadi konsumen, dia selalu menuntut ini kurang, ini tidak tepat, ini tidak lengkap, ini tidak penuh. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tapi kalau dia yang menimbangkan barang orang, yukhsirun, dia merugikan orang lain. Saya yakin dan percaya itu tidak terjadi. Karena andai terjadi, pastilah orang tidak akan percaya. Andai orang krisis trust, kepercayaan, maka pasti tidak hidup usaha ini. Bisa bertahan 30 tahun, itu berawal dari trust, kepercayaan, integritas, dan itulah yang dijaga. Tapi ternyata JNE tidak terlalu pede dengan amal solehnya. Dia perlu doa orang lain. Dia tidak ingin dikatakan sebagai pendusta-pendusta agama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin? Tahukah kamu siapa itu pendusta agama? Pendusta agama bukan pecandu narkoba. Pendusta agama bukan pelakor. Pendusta agama bukan orang yang pezina. Pendusta agama itu siapa, kata Allah? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itu yang disampaikan oleh Pak Muhammad
Feryadi tadi, mereka yang membiarkan anak yatim. Maka logo, simbol, ikon sekarang adalah tapak kaki anak kecil, tapak kaki yang lemah dan rapuh. Dua tempat mereka berpegang itu sudah patah. Ayahnya meninggal, ibunya pula lemah, tidak mampu, tidak sanggup. Jadi disebutkan kata-kata itu. Janda-janda miskin, janda-janda tua, anak-anak yatim, maka ini ditolong dalam bentuk santunan. Maka ketika sedang memberi itu, para kesatria, para pegawai yang sudah memberikan bantuannya, supportnya, maka sesungguhnya itulah yang bisa dibawanya mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kumpul ini uang gaji, uang tunjangan, uang segala macam, lalu kemudian disimpan di bank. Sebagiannya disimpan di dalam dompet, dompetnya dikunci, masukkan lemari, lemarinya dikunci, lemarinya dalam kamar, kamarnya dikunci, kamarnya dalam rumah, rumahnya dikunci, rumahnya dalam klaster, klasternya dikunci, kebakaran, habis semua. Tapi ketika dia berikan untuk wakaf, infak, sedekah, inilah yang menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala.